warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Satu gas betul, pas pertama. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perceraian dengan registrasi nomor 388 garing PDT J 2023 PA Pontianak Selasa 4 April 2023 segera dimulai kepada para pihak Siti Laila binti Atisari dan atau kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan perceraian nomor 388 garing PDT titik G garing 2023 garing PA Pontianak dinyatakan dibuka dan tertutup secara umum. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudari Siti Laila, apakah Anda tidak mempertimbangkan kembali keinginan Anda untuk bercerai atau Anda sudah matang dengan keputusan Anda? Tidak, Yang Mulia, saya tetap pada pendirian saya karena saya sudah tidak tahan lagi. Baiklah, kalau begitu, lalu bagaimana dengan saudara Ubaikan? Apakah saudara mempunyai keinginan yang sama dengan istri saudara? Atau apakah tidak sebaiknya Anda sebagai kepala keluarga mempertahankan rumah tangga yang Anda bina sekarang ini? Ya, saya akan berusaha mengusahakan perdamaian tersebut, tetapi mohon dengan segala hormat agar sidang ini tetap dilanjutkan. Apakah benar Anda saudara kuasa hukum dari penggugat? Ya, benar Yang Mulia. Selanjutnya, apakah benar saudari adalah kuasa hukum dari saudara tergugat? Apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan sudah siap mengikuti jalannya persidangan hari ini? Sesuai dengan surat keterangan dokter bahwa kami berdua walafiat jasmani rohani Yang Mulia. Apakah saudara kuasa hukum penggugat tidak ada perubahan terkait gugatan dari saudari Elia? Kami sudah mantap Yang Mulia. Agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan gugatan dari kuasa hukum penggugat. Karena kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah menerima salinan gugatan dan dari kuasa hukum penggugat, dan apakah Anda sudah tahu isi dari gugatan tersebut? Sudah, Yang Mulia. Oke. Ya, kalau begitu saudara kuasa hukum penggugat tolong dibacakan surat gugatannya. Baik, saya selaku kuasa hukum dari penggugat, saya berasal dari Medan, Sumatera ini. Ingin menyatakan beberapa gugatan yang akan disampaikan oleh saudara Ubaikan selaku penggugat. Oke, terima kasih. Lalu bagaimana tanggapan dari kuasa hukum saudari penggugat terkait gugatan yang telah dibacakan oleh kuasa hukum penggugat? Saya akan memberikan jawaban secara tertulis atas gugatan tersebut. Oleh karena itu, saya membutuhkan 1 minggu untuk membaca. Bagaimana kuasa hukum saudari penggugat? Apakah bersedia menunggu selama 1 minggu? Kami sangat bersedia, cuma tergantung hakim lagi dalam gugatan. Oke, baiklah. Sidang ditunda 1 minggu dari sekarang. Bagaimana panitera? 1 minggu terhitung dari tanggal berapa? Terhitung dari tanggal 4 April sampai 11 April 2023 pukul 10. Baiklah, sidang ditunda hari Selasa tanggal 4 April 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat
untuk memberi kesempatan kepada para pihak tergugat dan kuasanya untuk membuat jawaban daripada gugatan. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang akhirnya akan ditutup. Sidang perceraian dengan registrasi nomor 388 garing PDT G garing 2003 PA Pontianak Selasa 11 April 2023 segera dimulai. Kepada para pihak Siti Laila atau kuasa hukumnya dipersilakan masuk ke ruang sidang. Acara sidang kita pada hari ini adalah pembacaan jawaban gugatan dari pihak tergugat. Bagaimana saudari kuasa hukum dari tergugat? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Siap yang mulia. Kalau begitu, tolong saudari kuasa hukum tergugat membacakan jawaban saudara. Baik yang mulia, dari pihak tergugat masih mengupayakan supaya perdamaian. Terima kasih. Oke, kalau begitu bagaimana tanggapan dari saudara kuasa hukum dari penggugat terkait jawaban dari saudari penggugat? Saya rasa hal ini perlu dilakukan ke tahap litigasi ya. Kenapa demikian? Karena sejatinya kasus ini sudah melembar lebih jauh kemudian. Kalau itu kami tetapkan dan kami mantapkan saya selaku kuasa hukum dari Siti Laila akan lanjut ke tahap berikutnya. Oke, bagaimana kuasa hukum dari tergugat? Apakah Anda bersedia? Bersedia yang mulia. Oke. Baiklah, sidang ditunda sampai 1 minggu terhitung dari sekarang. Bagaimana Pak Nitra? 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal berapa? 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal 14 tanggal 11 sampai 18 April 2023. Baiklah, sidang hari Selasa tanggal 11 April 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat di pengadilan yang sama dengan pembacaan replik. Perlu saya ingatkan bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung. Jadi, selama persidangan, kedua belah pihak berhak untuk melakukan upaya perdamaian terhadap kasus yang terjadi. Maka sidang hari ini hakim nyatakan ditutup. Sidang perceraian dengan registrasi nomor 388 garing PDT G 2023 garing PA Pontianak Selasa 18 April 2023 segera dimulai. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kembali kepada penggugat dan tergugat, apakah saudara tergugat dan saudari penggugat masih belum tercapai upaya perdamaian di antara keduanya? Belum yang mulia, saya tetap di Indonesia. Acara sidang hari ini adalah pembacaan replik. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan repliknya? Ya, saya sudah siap yang mulia. Oke, kalau begitu tolong saudara kuasa hukum tergugat untuk membacakan replik saudara. Baik, di sini saya selaku kuasa hukum dari Siti Laila akan menyampaikan beberapa replik. Pertama, suami Ubaikan telah melakukan overspill atau perselingkuhan. Dan yang kedua, yang paling penting bahwa Ubaikan telah melakukan KDRT sehingga menyebabkan klien kami luka-luka di tubuh keluarga. Sekian. Oke, terima kasih. Bagaimana tanggapan dari kuasa hukum tergugat terkait replik yang tadi disampaikan? Iya Bapak Hakim, saya akan memberikan tanggapan berupa detik secara tertulis atas replik penggugat tersebut. Oleh karena itu, saya membutuhkan waktu 1 minggu. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah saudara bersedia? Saya sangat bersedia. Tergantung lagi kepada hakim dan gimana kebijakan yang baik. Tapi saya menyampaikan secara lisan, tapi dijawab dengan tulisan. Oke, saya tidak memperdulikan hal itu. Terlanjut, baiklah sidang hari ini kita tunda 1 minggu terhitung dari sekarang.
Bagaimana panitera? 1 minggu ke depan 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal 26 April 2023. ditunda sampai dengan tanggal 26 April 2023 pukul 10 di pengadilan yang sama dengan agenda pembacaan duplik. Maka perlu saya ingatkan kembali bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukum untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Yang Mulia. Sidang hakim nyatakan ditutup. Sidang perceraian dengan registrasi nomor 388/PDT-G 2023 PA Pontianak Selasa 25 April 2023 segera dimulai. Baiklah, sebelum itu saya bertanya, apakah saudari penggugat dan saudara tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti jalannya sidang hari ini? Oke. Acara sidang hari ini adalah pembacaan duplik dari tergugat. Bagaimana saudari kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Sudah siap Yang Mulia. Baiklah, kalau gitu tolong saudari kuasa hukum tergugat untuk membacakan dupliknya. Begini Yang Mulia, sampai hari ini kami dari pihak tergugat tidak menemukan bukti. Mungkin dari pihak penggugat boleh memberikan bukti, dan juga dari pihak penggugat juga ditemukan bersama dengan laki-laki lain. Terima kasih. Oke, jadi duplik yang disampaikan oleh saudari kuasa hukum menyatakan bahwa apa yang telah disampaikan oleh pihak kuasa hukum juga tidak ditemukan dalam bukti atau bahkan saksi. Jadi dalam hal ini saya harap kuasa hukum penggugat bisa melakukan sesuatu yang memang lanjut. Nah, jadi Yang Mulia, saya katakan bahwa saya sebagai kuasa hukum dari Siti Laila pasti saya akan menyampaikan bukti. Bukan mungkin lagi. Tadi saudara kuasa hukum menyampaikan kemungkinan, tidak. Kami pasti akan menyampaikan bukti. Karena itu adalah bukti otentik. Dan kami yakin kamilah yang memenangkan persidangan kali ini. Oke, itu tanggapan dari kuasa hukum penggugat. Baiklah, kalau memang seperti itu tidak ada tahap upaya perdamaian, kita akan melanjutkan ke persidangan yang selanjutnya. Untuk sidang akan dilanjutkan 1 minggu lagi terhitung dari sekarang. Bagaimana penilaian 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal berapa? 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal 2 Mei 2023. Baiklah, sidang ditunda sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat di pengadilan yang sama dengan pembuktian dari pihak penggugat dan tergugat harus membawa saksi-saksinya atau barang bukti yang diperlukan. Dan saya ingatkan kembali bahwa selama persidangan berlangsung upaya perdamaian masih bisa diupayakan, dan kepada para pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya harus hadir di tanggal yang telah ditetapkan. Sidang hari ini hakim nyatakan ditutup. Sidang perceraian dengan registrasi nomor 388/PDT-G 2023 Pontianak Selasa 2 Mei 2023 segera dimulai. Baiklah, acara sidang kita pada hari ini adalah pemeriksaan pembuktian. Bagaimana saudara kuasa hukum dari penggugat dan tergugat, apakah sudah siap dengan bukti-bukti? Ya, kami siap. Silakan. Ini berupa video double tick. Tak permisalkan. Belum selesai itu. Kuasa hukum tergugat, apakah ada tanggapan atau terkait bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat? Tidak ada Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah Sama lagi itu. bagaimana tanggapan
terkait bukti-bukti dari pihak tergugat. Ya, sejauh pandangan kami bahwa bukti yang disampaikan oleh saudara tergugat adalah palsu. Kenapa? Karena jelas tampak foto-foto dan video itu editan. Jadi kami punya intelijen editing. Jadi jelas tampak itu palsu yang mulia. Oke, baik. Kuasa hukum tergugat, silakan ibu dilihat bukti-buktinya. Di sini mulia bahwa kami telah menyampaikan bukti-bukti berupa video dan foto. Silakan dicek yang mulia. Silakan dilihat apakah benar-benar ada di dalam foto. Silakan dilihat apakah benar dalam foto-foto itu adalah benar Bapak Hakim. Maaf. Akan tetapi saya sendiri ragu akan keaslian foto tersebut. Bisa saja foto itu dipalsukan. Karena mengingat teknologi sekarang sudah semakin maju, bisa saja sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mulia, saya anggap keberatan yang mulia. Keberatan diterima. Jadi kami juga melihat bahwa argumentasi yang telah disampaikan oleh tim kuasa tergugat itu menggunakan pandangannya sendiri, bukan kepada ahli yang desain dan video orang-orang IT. Sedangkan kami foto dan video yang kami nyatakan bahwa itu berdasarkan pengamatan IT, memang ahli dalam teknologi. Itu yang mulia. Baiklah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Saudari Siti Laila, sudah berapa lama Anda dekat dengan saudari Ubekan? Saudara Ubekan. Ini maksudnya bisa apa yang mulia? Bisa ranjang atau bisa rumah? Jika bisa rumah, kurang lebih 6 bulan. Siapa yang meninggalkan rumah? Saya yang mulia. Sekarang saudari Siti Laila tinggal di mana? Sekarang saya tinggal di rumah orang tua saya. Anda sudah berapa lama? Sejak saya meninggalkan rumah. Apakah sejak meninggalkan rumah 6 bulan yang lalu saudara Ubaikan benar-benar tidak pernah berusaha mencari atau menemui saudari Siti Laila? Tidak pernah yang mulia, karena kalau bertemu itu kami pasti selalu bertengkar. Ya, sudah cukup sekian pertanyaan dari saya. Silakan kuasa hukum penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada penggugat. Terima kasih yang mulia. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Tadi ada mengatakan bahwa Anda telah meninggalkan rumah. Apakah Anda telah memperoleh izin dari suami? Ya, sebelumnya saya meninggalkan rumah saya telah meminta dan memohon izin kepada suami saya. Akan tetapi suami saya tetap tidak menulisnya. Berarti secara tidak langsung suami Anda tidak setuju dengan niat Anda untuk meninggalkan rumah. Berarti sebagai istri Anda tidak mematuhi suami Anda. Keberatan ditolak. Silakan dijawab saudari Siti Laila. Jujur saja saya sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perlakuan suami saya. Dan bagaimana jika Anda yang berada dalam posisi seperti saya? Abangnya baiklah kalau ada nyari. Saksi-saksi Siti Laila dan Ubaikan untuk memasuki ruang sidang. Yang empat apa?
Baik, saya ingin bertanya terlebih dahulu pada saksi satu. Siapa nama Anda? Nama saya Fadil Hawari bin Umur 18 tahun. kerjaan Anda? Agama saudara? Pernikahan saya di jalan Kelapa Gading, nomor blok 52. Saudara Fadil, apakah Anda mengerti apa Anda dipanggil ke persidangan ini? Apa hubungan Anda dengan saudari Siti Laila dan apa hubungan Anda dengan saudara Ibaika? Saya adalah sahabat atau teman baik dari penggugat dan tergugat. Oke, terima kasih. Selanjutnya, untuk saksi kedua. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Anda? Saya bernama Putra, Umur, umurnya 28 tahun. apa pekerjaan saudari? Saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumahnya Badan Kebaikan. Agama saudari? Islam. Oke, saudari Afifah, apakah Anda mengerti untuk apa dipanggil ke persidangan ini? Ya Bapak Hakim. Apa hubungannya saudari Afifah dengan saudari Siti Laila dan saudara Ubaika? Hubungan saya dengan Ibu Siti Laila dan Bapak Ubaikan sebagai pembantu dari pembantu rumah tangga. Oke, saya rasa cukup. Baiklah, kepada para saksi saya ingatkan bahwa saudara-saudari duduk di sini akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Untuk itu silakan maju memberikan identitas diri dan berdiri untuk diambil sumpah. Hal ini akan dilanjutkan oleh anggota kedua. Tolong ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Para saksi, tolong ingat bahwa Anda telah disumpah untuk mengatakan yang sebenarnya. Jadi apa yang telah saudara katakan tadi haruslah sesuai dengan kenyataannya. Jangan sampai Anda memberikan keterangan palsu. Jika nantinya terjadi kecederaan akibat keterangan palsu saudara, maka Anda yang harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah SWT. Mengerti? Ya Pak Hakim. Pada saksi Afifah diharapkan untuk meninggalkan ruangan sidang terlebih dahulu dan nanti akan dipanggil kembali di muka sidang. Silakan saudari. Oke, baiklah saudara saksi Fadil, apakah Anda saat ini dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan? Ya, saya siap Pak Hakim dan saya siap memberikan keterangan. Saudara saksi, siapa nama suami dari penggugat? Nama suami yakni Ubaikan. Sejak kapan penggugat ini menikah dengan saudara Ubaikan? Sepengetahuan saya Hakim, Yang Mulia. Kalau tidak salah sejak tahun 2020 sekitar bulan Februari pada tanggal 14. Oke. Setelah menikah kira-kira sahabat Anda dan suami Anda itu tinggal di mana? Selama menikah, sahabat saya dan suaminya tinggal di rumahnya sendiri di Jalan Sriwijaya nomor 340 Malang. Apakah Anda mengetahui status dari alamat rumah tersebut? Setahu saya mereka membeli sebidang tanah untuk dibangun sebuah rumah. Dari mana Anda mengetahui hal itu? Ketika sahabat saya dan suaminya mau membeli tanah, penggugat bercerita kepada saya. Oke, cukup mungkin dari saya. Mungkin silakan hakim anggota satu ada pertanyaan. Hakim anggota dua, apakah ada pertanyaan? Baik, selama ini bagaimana hubungan sahabat Anda dengan suami?
Oke, overall selama ini keadaan rumah tangganya baik saja yang mulia. Akan tetapi akhir-akhir ini sedikit ada permasalahan di antara mereka. Apalagi sejak sahabat saya mengatakan bahwa suaminya memiliki wanita idaman lain dan sering melakukan KDRT kepadanya. Dari mana Anda mengetahui kalau suami sahabat Anda mempunyai wanita idaman lain dan sering melakukan KDRT? Sahabat saya adalah seorang yang tidak dapat berterus terang juga dalam mengutarakan rasa sakit hatinya kepada orang secara langsung. Oleh karena itu, rasa sakit yang dipendam oleh sahabat saya diceritakan kepada orang terdekatnya di saya. Dia sering cerita kepada saya, katanya sering bertengkar dan ditampar oleh suaminya. Kemudian kapan hari waktu saya berkunjung ke rumahnya, saya pernah diperlihatkan SMS dari nomor handphone suaminya. Dia berceritanya SMS tersebut adalah keliru mengirim SMS yang seharusnya suaminya mengirim SMS ke wanita idaman lainnya. Itu akan tetapi yang keliru dan secara tidak sengaja SMS itu dikirim kepada sahabat saya. Apakah Anda ingat isi dari SMS tersebut? Jelas saya kurang ingat yang mulia. Akan tetapi inti dari SMS tersebut ialah berupa kata-kata yang mesra seperti lainnya suami istri. Apakah setelah adanya SMS mesra yang dipastikan SMS untuk wanita idaman lain tergugat dan seringnya dilakukan KDRT, tergugat meninggalkan rumah? Ya, yang mulia. Sahabat saya meninggalkan rumahnya dan tinggal di rumah orang tuanya yang mulia. Selama pergi dari rumah, apakah sahabat Anda pernah bercerita tentang masalah itu? Ya, banyak sekali yang mulia. Ya, cerita intinya ia ingin cerai dengan suaminya. Setelah sahabat Anda mengutarakan keinginannya untuk bercerai, apakah Anda tidak memberikan masukan berupa nasihat atau mengupayakan agar sahabat Anda tidak bercerai? Upaya itu sudah saya lakukan, dengan tetapi ia berpendirian teguh untuk bercerai. Dan keputusan tersebut merupakan hak darinya dan saya merasa tidak berhak untuk campur akan kehidupan pribadinya. Tetapi saya telah berusaha semaksimal mungkin. Baiklah, apakah ada keterangan lain yang ingin disampaikan? Tidak yang mulia. Baiklah, dari kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ya, ada yang mulia. Baiklah, karena kuasa hukum penggugat tidak mengajukan pertanyaan, maka sidang akan dilanjutkan dengan saksi 2. Sebelumnya, pada saksi 1 sudah meninggalkan ruang sidang. Sebelumnya, silakan mengambil identitasnya. Pada saksi Abifah dipersilakan memasuki ruang sidang. Baiklah, apakah saudari bersedia menjadi saksi penggugat? Iya, saya bersedia. Apakah saudari ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak yang berperkara tersebut? Saya tidak ada hubungan keluarga dengan sebelumnya, tetapi saya ada hubungan kerja. Hubungan kerja apa? Saya adalah pembantu rumah tangga keluarga mereka. Apa benar penggugat telah menikah? Ya, benar, penggugat telah dinikahi oleh keluarga. Baik. Apakah saudari kenal dengan keduanya? Ya, saya kenal dengan keduanya. Sudah berapa lama penggugat dinikahi oleh penggugat? Sudah lama, tapi saya tidak tahu berapa lama. Setelah akad nikah, di mana penggugat hidup serumah dengan tergugat, membina rumah tangga mereka selayaknya suami dan istri. Setelah akad nikah, penggugat dan tergugat membina rumah tangga mereka dan tinggal di rumah sendiri, yaitu di Jalan Sriwijaya. Karena saya adalah pembantu dari Nyonya Siti Laila sebelum beliau menikah. Tepatnya bagaimana? Jadi saya merupakan pembantu yang awalnya bekerja di rumah orang tua dari Nyonya Siti Laila. Yang kemudian setelah Nyonya menikah, saya
lebih bekerja di rumah keluarga Nyonya dan buat sebagai pembantu rumah tangga. Apakah pada sampai saat ini penggugat dan tergugat tetap tinggal di satu rumah? Tidak, Pak. Sudah sekitar 6 bulan mereka pisah rumah dan Nyonya pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tua. Apa yang menyebabkan penggugat berpisah dengan tergugat? Karena saya melihat Tuan Baikan dan Nyonya Siti Laila sering bertengkar hingga Tuan melakukan kekerasan dengan menampaknya. Apakah saudari mengetahui pada saat tergugat dan tergugat itu bertengkar? Ya, saya mengetahui sendiri. Tuan Baikan dan Nyonya Siti Laila bertengkar. Saudara tahu pekerjaan sehari-hari tergugat? Ya, Tuan Baikan bekerja sebagai pengusaha. Apakah penggugat cukup memperoleh nafkah hidup dari tergugat? Saya tidak tahu cukup atau tidaknya nafkah penggugat yang diberikan oleh tergugat. Sudah cukup pertanyaan dari saya, penulis. Kepada saksi 2, silakan menjalani sidang. Selanjutnya silakan mengambil identitasnya. Dipanggil saksi Video. ketiga di ruang sidang. Tolong. Nanti akan membuat satu yang baru. Sumpah saya. Apakah saudara sehat jasmani dan rohani? Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Silakan saksi maju ke depan untuk menyerahkan identitasnya. Oke, baiklah hakim anggota 1 silakan untuk mengambil sumpah dari saudara Ilal. Saudara Ilal. Tiga. Saudari Ilal, silahkan berdiri. Tiga. Saudara Ilal, silahkan berdiri. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah. Sebenarnya. Untuk saksi ketiga, sebelumnya saya ingin bertanya, boleh perkenalkan nama Anda? Tempat tanggal lahir? Saya di jalan lagi. Pekerjaan Anda? Oke, apakah saudara bersedia menjadi saksi dari tergugat? Baiklah, apakah saudara Ilal mengenal dekat saudara Baikan? Apakah saudara Ilal pernah melihat atau bahkan mengantar saudara Baikan pergi bersama wanita lain? Baiklah, karena kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat belum siap dengan kesimpulan, maka sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan kembali pada tanggal 5 Mei 2023 di tempat yang sama, yaitu PA Pontianak. Dengan agenda sidang penyampaian kesimpulan, pada para pihak yang hadir diharapkan menghadap sidang kembali tanpa dipanggil. Ini sekaligus sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Yang iya. Kita menghormati persidangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perceraian dengan registrasi nomor 388-PDT-G-2023 PA Pontianak Selasa 9 Mei 2023 segera dimulai. Beberapa pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan perceraian nomor 388
siap mengikuti jalannya sidang kita hari ini? Ya, siap Bapak Hakim. Bagaimana dengan pihak tergugat? Bagaimana untuk saudari Siti Laila dan saudara Ubaikan? Apakah selama beberapa waktu ini sudah siap atau tercapai upaya perdamaian di antara saudara berdua? Tidak yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Yang mulia. Oke, baik, berarti saudara tetap ingin bercerai. Kami sudah bercerai yang mulia. Baik, acara sidang hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari kedua pihak penggugat dan tergugat. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat? Apakah saudara sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap yang mulia. Sekarang pun siap yang mulia. Tahu. Mati bisa segera. Kalau dari ketua Panis Tuhan. Aku tahu Iqbal. Ini Video kan ya? Baiklah, sidang dilanjutkan sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat dan berkas serta pembuktian telah diterima. Maka untuk hari ini perlu saya ingatkan bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung. Diperintahkan kepada para pihak untuk atau kuasa hukumnya agar dapat hadir pada hari dan tanggal yang telah ditentukan. Maka sidang hari ini akan dinyatakan ditutup. Sidang perceraian dengan registrasi nomor 388 garing PDT AKK garing 2023 garing PA Pontianak Selasa 16 Mei 2023 segera dimulai. Sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu, maka agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi keputusan. Maka dalam hal ini yang bertugas adalah hakim anggota 1. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah,